Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu dan sepanjang bulan ini. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan suling, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang bulan ini, hingga di akhir bulan ini kami tetap merasakan sukacita, merasakan berkat-berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu menyediakan waktu untuk kami menikmati hadirat-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu memenuhi kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga hanya kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, setan, hewan, malapetaka yang akan mengganggu kehidupan kami mau tengging di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh-Mu memenuhi kehidupan kami. Dan saat ini kami menyerahkan untuk setiap kami yang mendengar. Mungkin saat ini kami sedang mengalami persoalan hidup, mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit. Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kesembuhan yang baru bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan tidak hanya memahami, tetapi kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Mari Bapa, buka hati kami, buka pikiran kami dan pendengaran kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan suling 30 Oktober 2023. Mewaspadai kebiasaan jadi kepercayaan. Bacaan Alkitab diambil dari Roma pasal 9 ayat 30 sampai 33. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Roma 9 ayat 31 sampai dengan 32. Saya sedih bila melihat orang menyembah orang yang sudah mati, baik dengan sesaji, dupa, mengadakan ritual tertentu, dan sebagainya. Tapi itu sekarang, karena saya sudah yakin kebenaran. Namun dulu, saya mungkin sama saja, atau lebih tepatnya saya masuk kategori kelompok yang bimbang. Bimbang, boleh tidak ya berdoa di hadapan jenazah? Boleh tidak ya mendoakan jenazah? Boleh tidak ya memberikan sesuatu pada jenazah dan sebagainya? Karena dari kecil biasa melihat orang melakukan itu dan diajarkan begitu atau ikut-ikut begitu. Maka dulu melakukan itu biasa, bahkan tampak tidak masalah atau benar-benar saja. Tapi semakin mengenal Yesus, ajarannya, jadi paham apa itu kehidupan dan kematian. Bagaimana roh orang yang sudah meninggal? Maka saya masuk dalam kategori kelompok sangsi yang gelisah. Mungkin tak disadari,
butuh waktu bertahun-tahun sampai saya merasa sungguh benar-benar baik-baik saja bila tidak melakukan ritual itu. Bahkan sekarang bisa menolak tanpa ragu atau bisa menjelaskan. Orang Israel yang menerima aturan hidup dan ibadah dengan hukum Taurat juga terjebak dalam hukum Taurat itu. Akhirnya, mereka sulit percaya bahwa keselamatan mereka bukan karena kesempurnaan menjalankan hukum itu, namun begitu susahnya mengubahkan apa yang tadinya kebiasaan. Lalu menjadi kepercayaan. Itu hanya satu cara adalah merendahkan hati, mencari pendapat Tuhan, perspektif Allah, penjelasan Allah, dan menerimanya. Meski awalnya tampak sebagai hal-hal sangat baru dan ada ragu, tapi cara-cara hidup dan penyembahan harus berdasar definisi Allah. Ketika mau melepas kepercayaan batin manusiawi kita, barulah pikiran-pikiran kita bisa digantikan oleh pikiran-pikiran surga. Seperti memakai baju yang bersih, baju lama harus ditanggalkan. Bila tidak, kita sendiri tak akan nyaman karena memakai dua rangkap baju yang sebenarnya tak perlu dan tetap kotor karena baju lama itu masih melekat di badan. Demikianlah renungan suling pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.